Memang Indonesia ini penuh dengan hal berkualitas yang murah ya. SDM berkualitas murah pun sebenarnya dari Indonesia banyak sekali nih. Iya. Jadi kalau cuma mikirin uang doang, nggak mikirin passion, nggak mikirin romantisme juga jarang berhasil. Founders Theory. Hai Fox, barista terbaik dunia Mikhail Jasin. Bro Miki, thank you udah datang. Terima kasih sudah diundang. Terbaik di dunia baru diakui 2024 karena World Championship Barista, tapi pasti buat penikmat kopi udah tahu nama bro ini udah cukup sangat lama lah. Justru dari 2014-an atau berapa belas udah banyak ikut championship, menang beberapa kali di Indonesia. Iya, pertama ikut kompetisi itu 2015. Itu jadi mulai di industri kopi 2012, terus ikut kompetisi 2015, menang pertama 2019, habis itu 2020, habis itu 2024. Jadi kalau kompetisi kopi itu tiap tahun kejuaraan dunianya. Jadi kayak ada Piala Dunianya lah gitu kan. Kayak kalau bola FIFA World Cup, kalau kopi itu namanya Specialty Coffee Association. Jadi itu yang global organization-nya. Habis itu dia punya semacam, kalau di Indonesia PSSI gitu ya. Kalau kopi ada Specialty Coffee Association of Indonesia. Jadi banyak nih negara anggotanya, ada hampir 60 kalau nggak salah. Nah jadi tiap tahun si Specialty Coffee Association di negara masing-masing dia melakukan seleksi gitu ya. Kalau di Indonesia dari level regional, habis regional top 24-nya masuk ke nasional. Habis itu nasional yang menang cuma satu yang ikut ke World Barista Championship. Tapi cabangnya ada 7 sebenarnya. Ada barista, ada brewers, manual brew, latte art, roasting, apalagi ya. Ada beberapa yang lain lah gitu. Nah cuman yang barista ini memang formatnya paling panjang. Jadi kayak ya sebenarnya nggak officially sebagai yang utamanya gitu ya. Tapi biasanya memang yang secara format paling panjang dan secara Media paparan exposure paling ya. besar itu Ya. yang Barista Championship. Ya. Menarik. Juga ada Catur Coffee Company, Yes. ada So Good Coffee Yeah. Company. Itu jadi ada yang ekspor buat biji kopi keluar, ada yang memang jasanya konsultasi di bidang bisnis kopi ataupun F&B. Ada juga Omakase. Ya. Menarik. Konsepnya omakase tapi di Kopi, kafe gitu ya. iya. Ih, Iya, keren. Pernah jadi head marketingnya juga kalau nggak salah untuk Common Grounds. Yes. Ya, jadi dulu sebenarnya apa ya? Marketing manager and QC manager. Jadi double role waktu itu. Iya, padahal itu dua hal yang sangat berbeda ya. QC kan soal rasa, marketing kan soal gimana cara menjangkau orang baru ya. Iya sih. Jadi waktu itu saya sekolahnya di Australia kan. Iya. S1, S2 gitu. Nah, waktu itu dapat tawaran kerja di Common Grounds Group yang waktu itu sebenarnya jadi gara-gara kenal sama yang founder saya gitu karena sama satu industri lah gitu. Terus pengen kerja bareng nih, kayak mereka nawarin ada kesempatan nggak untuk kerja bareng gitu kan. Terus waktu itu masih tinggal di Aussie, jadi kayak ngapain ya kalau pulang ke Indonesia, it was a big move gitu kan. Secara ilmu, secara edukasi ya bisa marketing gitu. Secara passion tapi lebih kopi. Terus di Indonesia industri kopi kan gajinya beda dengan industri kopi di Australia gitu ya. Ya. Jadi biar agak lebih mirip gitu walaupun tetap beda. Sudah akhirnya Dua job desk supaya kebantu dikit lah ininya lah secara salary gitu. Tapi pertama kali ikut kompetisi justru dari Australia kalau Di nggak salah. Australia ya. Itu mewakili Australia atau mewakili Indonesia? Iya, jadi sebenarnya mewakili Australia. Kalau di kopi nggak harus, kalau main bola kan harus ada darah Indonesianya gitu ya. Ini nggak ada. Kalau ya? di kopi, kalau udah kerja selama 2 tahun di negara itu dan punya visa kerja, boleh. Kalau negaranya mengizinkan. Jadi waktu itu di Australia, ya pokoknya selama memenuhi itu boleh. Kalau di Indonesia harus warga negara Indonesia kebetulan. Tapi nggak harus darah Indonesia gitu ya. Jadi selama paspornya Indonesia boleh. Bisa diatur lah gitu ya. Gitu. Jadi tergantung negaranya sih. Nah di Australia nggak bolehin gitu. Tapi untung pas jadi World Barista Championship itu
juara mewakili satunya itu mewakili Indonesia gitu iya ya. sih, itu rasanya lebih puas ya. Nggak tahu ya kalau waktu Iyalah. itu ngewakilin Australia mungkin ya tetap senang gitu ya, tapi kan beda lah gitu yang diwakilin negaranya negara sendiri gitu. Menarik. Ngomongin kopi, aku lupa namanya tapi kalau nggak salah Cup of Excellence itu tadi ngobrol sama Mas Irfan, Iya. katanya kopi Indonesia top 5 bahan dasar kopinya atau seperti apa sih sebenarnya kualitas biji kopi Indonesia Iya. di dunia? Sebenarnya jadi kalau Cup of Excellence itu adalah kejuaraan biji kopinya Iya, gitu ya. Dan Cup of Excellence ini kejuaraan standar internasional yang diselenggarakan oleh Alliance of Coffee Excellence namanya. Jadi kalau yang barista tadi Specialty Coffee Association, World Coffee Events. Kalau yang biji kopi ini Alliance of Coffee Excellence. Nah bedanya si Cup of Excellence ini per negara gitu. Jadi setiap tahun petani-petani submit sampelnya, ada minimumnya harus berapa kilo gitu-gitulah. Yang dinilai oleh panel internasional. Jadi juri-juri datang biasanya dikurung di hotel selama seminggu gitu ya. Ngopi. Kerjaannya cuman nyobain kopi aja nih karena dia satu harus blind gitu ya. Jadi nggak boleh tahu nih daerahnya dari mana, prosesnya apa gitu. Terus berkali-kali supaya konsisten gitu kan. Wow. Nah, habis itu ada rankingnya. 1 sampai 10, 1 sampai 30, habis itu 1 sampai 50 kalau nggak salah. Nah, cuman bedanya adalah pemenangnya Cup of Excellence Indonesia misalnya nggak dibandingkan dengan Cup of Excellence Ethiopia misalnya atau Cup of Excellence Kolombia gitu. Jadi agak beda walaupun ada skornya nih. Misalnya kan kalau kopi itu 0 sampai 100. Terus di Indonesia ada skor 91 misalnya. Ya udah dari setahun itu kalau dibandingin dengan negara-negara yang punya Alliance of Coffee Excellence ini itu nilai 91, berapa itu ya peringkat berapa bisa dinilai seperti itu. Tapi apakah dia dibandingkan satu dengan lain? Enggak juga sebenarnya. Kenapa nggak dibandingin ya? Mungkin karena goalnya beda. Kalau World Barista Championship adalah mencari barista yang terbaik di dunia gitu ya. Kalau Cup of Excellence tujuan utamanya sebenarnya waktu dibuat adalah membantu petani-petani yang mempunyai komitmen terhadap quality supaya mereka bisa menjual kopinya harganya lebih tinggi. Karena dari peringkat ini habis itu di auction. Oke. Iya, jadi misalnya kalau mereka tanpa auction sekilo biji kopi Indonesia gitu ya, misalnya 200.000, melalui auction ini bisa jadi $40 berapa tuh, 600.000 gitu. Jadi tujuan utamanya untuk membantu petani supaya bisa menjual kopinya dengan harga yang lebih mahal, bukan mencari siapa yang terbaik di dunia gitu. Oh menarik, memang itu dibuat untuk memajukan industri kopinya gitu ya? Ya, tapi kalau di Indonesia di bawah asosiasi yang sama, di bawah Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Itu tujuan nanti dijual buat ekspor atau Iya, dijual di dalam? sebenarnya lokal juga bisa, cuman akhirnya si auctionnya ini terbuka untuk worldwide. Jadi dari si asosiasinya itu nanti seluruh kopi-kopi yang top 10 kalau nggak salah itu dikirim ke customer base mereka globally, habis itu di cupping, dicobain, habis itu mereka ikutan auction. Lalu kalau nggak salah yang top 30-nya itu namanya national winner, itu yang domestik. Tapi yang 1 sampai 10-nya yang available international. Cuman kalau ada orang dari Indonesia mau auction yang peringkat satunya bisa juga, boleh. Sekarang kalau ngomongin kopi Indonesia, jadi rata-rata kopi Indonesia ini bijinya impor atau dari dalam negeri sendiri? Persentasenya sih saya kurang tahu ya, tapi Indonesia unik sebagai negara produsen kopi karena ada konsumsi yang diekspor gitu ya. Biji kopi Indonesia ada yang diserap domestik karena kita sangat besar gitu kan industri kopinya. Tapi juga secara importing Besar juga ya? Iya, secara importing peraturan import itu nggak susah kayak banyak negara produsen lain tuh. Brazil nggak bisa tuh import kopi dari negara lain, illegal gitu kan. Atau Oh iya? jadi karena dia mau memproteksi petaninya secara produksi tapi juga secara genetik gitu. Dia nggak mau ada dari tempat lain. Atau di negara lain kayak Thailand gitu. Kalau mau import kopi 90% taxnya, di Indonesia nggak setinggi itu. Jadi ya lumayan unik gitu. Jadi kadang-kadang biji kopi Indonesia di dalam Indonesia saingannya bisa sama biji kopi Brazil yang udah nyampe di Indonesia harganya bisa lebih murah daripada
kopi Indonesia di Indonesia gitu. Jadi lumayan menarik sih gitu. Menarik, ini harus jadi catatan penting karena yang ngomong udah orang nomor 1 dunia nih. Artinya karena aku lihat gini, Indonesia biji kopinya kalau mau diadu bisa dibilang top 10 top 5 lah. Misalnya kalau mau diadu gitu ya, biji kopinya. Tapi biji kopi sama SDM-nya yang ngelola kopi itu kan hal yang berbeda. Nah, ternyata SDM-nya pun kita terbaik dunia. Artinya apalagi yang membuat pemerintah menahan regulasi, harusnya ya didukung sepenuhnya dengan berbagai cara lah. Mungkin mempermudah ekspor, apa mungkin bahkan memberikan subsidi ataupun dorongan ekspor. Tapi kalau buat bro sendiri sebenarnya industri kopi Indonesia perkembangannya bisa ditarik sejauh mana sih? Apakah contoh tadi ngobrol sama Bro Ivan, apakah ayo brand-brand kayak Anomali, Tuku, ayo kita buka di Korea, Jepang, Singapura, US, atau lebih ke udah kita ekspor aja, yang penting biji kopinya ke ekspor keluar, atau yang pengen tuh ya barista-barista dunia tuh kalau belajar tuh rekrut trainer itu dari Indonesia gitu. Good question ya, karena sebenarnya yang kita mesti tahu duluan goalnya apa gitu kan. Kayak kita mau yang diekspor apanya nih gitu kan. Biji kopinya, apa culture kopi Indonesianya gitu kan. Kayak say for example gitu, kalau Korea yang diekspor kan culture-nya. Dan ekspor culture-nya melalui drama, melalui musik, melalui makanan gitu kan. Nah, Indonesia nih kita sebagai negara kalau kita mau ekspor Indonesian culture, apakah gitu kan? Apakah kalau kopi mah udah ke ekspor tuh dari zaman ratusan tahun yang lalu ya, karena penjajahan gitu ya. Juga keren ya. Iya gitu kan. Itu ya yang beda adalah apresiasinya gitu kan. Sekarang orang lebih appreciate karena tahu ceritanya atau sejarahnya lah gitu. Tapi kalau misalnya ngomong sama teman-teman hilir gitu kan, apakah merek Indonesia buka kafe di Gangnam di Korea, apa di Fifth Avenue di New York, itu keren-kerenan aja atau itu akan berdampak positif terhadap cultural export kita gitu kan. Nah, itu yang jujur kalau ditanya saya pribadi gitu juga belum tahu sih, karena ya apa nih tujuan akhirnya gitu kan. Kalau ditanya coffee culture Indonesia tuh apa? Apakah es kopi susu? Apakah kopi jos yang dikasih arang gitu kan? Itu kan, atau yang dibalik. Apa nih, karena secara minuman espresso itu kan ya sebenarnya western culture gitu ya. Mulainya di secara culture ya di Italia, habis itu di North America lah gitu, atau habis itu Australia gitu kan. Nah, kalau Indonesia kalau kita mau ekspor coffee culture-nya bukan kopinya aja ya, kita mesti janjian dulu secara industri karena itu kan campur ya antara pemerintah, swasta dan pelaku-pelaku kopi lainnya ini. Waktu kita ekspor supaya concentrated effort gitu ya. Kalau fashion ya mungkin batik, udah tahu nih gitu kan. Tapi kalau kopi apa yang kita mau ekspor secara culture? Menarik, karena kalau hanya bijinya yang diekspor itu kan walaupun menarik tapi nilai jualnya kan gak sesignifikan itu marginnya gitu ya. Tapi ketika itu udah dikemas, dibumbuin dan segala macam, potensinya jadi luas banget gitu kali ya. Iya, sebenarnya menarik sih karena itu yang pemerintah lumayan push untuk pelaku kopi di Indonesia gitu. Ayo dong dikasih added value gitu ya. Nah, tapi menariknya kalau kopi apalagi yang specialty gitu ya. Kalau yang commodity mungkin jadi kopi instan lah misalnya gitu. Tapi kalau yang specialty justru consumer behaviornya adalah mereka mau belinya mentah. Habis itu mereka goreng sendiri, roasting sendiri, karena kan kalau freshly roasted misalnya dalam jangka waktu sebulan itu lebih enak dibandingkan kalau yang udah di roast 3 bulan yang lalu gitu. Nah, jadi kalau kadang-kadang miss-nya adalah secara bisnis, traditional business sense, make sense kalau kita jualnya yang udah ada added value-nya, yang udah diproses, udah di roast, udah di branding. Tapi secara actual practice malah jadi ada gap karena consumernya maunya justru green beans aja yang ngolah di sana gitu. Jadi ya pertanyaan yang berbeda sih sebenarnya gitu. Makanya balik lagi kayak tadi ke culture itu gitu kan. Kalau kita mau ekspor kopinya aja, apakah green beans walaupun marginnya kecil banget malah dibandingkan dengan roasted beans gitu. Roasted beans margin besar. Secara culture ya ini bisa dibilang nih kopi Indonesia, kalau di Indonesia roastingannya begini nih gitu. Tapi apakah orang lebih tertarik beli yang green apa yang roasted gitu? Ya itu pertanyaan yang
Jawabannya selalu berubah tergantung negara tujuannya, tergantung climate, socio-economic climate global lagi kayak apa gitu. Tapi kalau yang kita impor biasanya green atau roasted? Kalau yang kita impor ke sini itu kebanyakan green. Oh. Jadi untuk menutupi demand di Indonesia yang gede banget gitu kan, apakah itu Robusta, apakah itu Arabica. Nah yang itu yang pertanyaan aku kan, kalau nggak salah Indonesia ini sangat cinta sama Robusta, katanya 80% kita minumnya Robusta. Padahal kalau nggak salah per tahun hanya 10% atau mungkin 17% dari Finlandia. Finlandia katanya setahun 12 kilo. Ya, Scandinavian country tuh seorang 12 kilo per tahun lah ya, gitu. Kalau kita kan cuma berapa sih, 175 gram katanya ya? Ya, udah agak naik bulan sih, tapi udah angka kiloan tapi masih lumayan jauh. Iya. Nah artinya untuk yang belum sebanyak itu aja konsumsi per orang per tahunnya, kita masih kekurangan jumlah. Karena ada 270 juta. Nah itu tapi kan tempat kita, kalau contoh let's say Brazil. Ya aku gak tahu secara geografi, tapi harusnya bukan Indonesia lebih besar dari Brazil gak sih? Wah, kalau kilometeran nggak tahu ya. Tapi kalau masa kita nggak bisa bikin sendiri gitu maksudnya? Population density. Iya. Sebenarnya yang menarik adalah karena Indonesia tuh orangnya banyak dan tradisi ngopinya ada gitu kan. Kalau negara Brazil, Central Amerika, Afrika, kayaknya ya ini teori sendiri, mungkin harus di fact check. Kopi itu bukan jadi minuman bangsa gitu. Oke. Kalau kita kan minuman bangsa karena orangnya nggak minum alkohol, orangnya nggak terlalu minum teh, jadi orangnya konsumsi kopi gitu. Banget. Nah kalau di tempat lain kayak misalnya di Kolombia gitu, waktu saya ke sana ya mereka minumnya alkohol gitu kan. Petani-petani kopinya ya minum kopi tapi alkohol. Ada minuman yang lain gitu. Nah kalau di Indonesia kan ya udah minumnya kopi aja gitu kan. Jadi secara penyerapan di dalamnya jauh lebih besar, orangnya juga gede gitu. Dan ada penunjang ekonomi di mana yang secara kualitas ekonomi di kota-kota besar lah ya gitu. Ya orangnya udah banyak dan yang diminum kopi doang, jadi konsumsinya lebih banyak dibanding negara penghasil lainnya. Tapi yang lucu itu tadi yang aku bilang, kenapa kok udah segitunya minum kopi, tapi kok jumlah kopi yang diminum per orang masih sedikit gitu ya? Masih sekecil itu ya? Ya good question ya. Mungkin maksud aku cuma ngebayangin kalau hampir 12 kilo orang minumnya sampai sebanyak apa. Lumayan sih, karena kalau kayak di Scandinavian country satu orangnya dikit memang, tapi dia secara consuming behavior sehari bisa 3-4 cup gitu kan. Di Indonesia mungkin ngopi sekali atau misalnya 2-3 kali, tapi kalau misalnya kayak kopi saset itu kan satu saset paling 10 gram nggak nyampe, dan 10 gram itu kan bukan kopi doang gitu ya, ada creamer, ada gula, ada apa gitu. Terus kalau even orang kayak saya aja yang emang kerja ngopi, kalau lagi nggak kompetisi sehari-hari gitu minum kopi paling 2 gelas, 1 gelas 20 gram kopi, cuma 40 gram sehari kali 365 hari cuman ya 12 kilo juga sih itu cuman. Tapi kan ini aku udah yang kayak udah sampai ngopi banget gitu kan. Iya jadi kayak ya mungkin bedanya itu sih dari segi, dan mungkin nggak semuanya aja. Menarik. Ini pertanyaan agak nakal, tapi aku tuh sangat butuh masukan dari sudut pandang orang yang memang mengerti. Ada satu brand, ya sebut aja Tomorrow Coffee gitu ya. Itu ngerubah industri kopi menurutku cukup menarik. Karena dia bisa bikin kopi murah, terjangkau yang di mana-mana ada. Gitu ya. Kalau kita bedah sudut pandang marketingnya, kita agak bingung. Ada yang bilang ini terjadi karena ada economic of scale, karena ada efisiensi logistiknya, dan segala macam. Tapi kalau dari sudut pandang Michael Jasin ngelihat fenomena ini, apakah ini memang kecerdasannya Tomorrow secara marketing, penetrasi business development, atau lebih ke memang industri kopi lagi berkembang di Indonesia? Jadi disclosure-nya adalah bias saya brand ambassador coffee chain sebelah gitu ya, bukan. Oh iya ya. Bukan yang oranye tapi yang hijau. Nah, jadi bukan hijau yang internasional tapi hijau yang lokal gitu ya. Nah, jadi sebenarnya coffee chain lah ya, nggak cuman 1-2 merek doang. Coffee kan chain yang berkembang ya. Yang baru, yang mulai setelah tahun 2017 gitu ya. Di Indonesia mungkin ada 3 atau 4 gitu kan. Satu bagus. Jadi sebenarnya ada 2 sisi gitu. Yang satu bagus karena dia
menjembatani antara orang-orang yang tadinya nggak minum kopi sama sekali atau minum kopi yang secara asal minum aja gitu ya, cuman butuh kafein atau ya nggak ada minuman lain gitu kan. Apakah itu bentuknya saset, apakah itu bentuknya tubruk. Menjembatani market yang sangat besar ini dengan yang akhirnya market specialty yang lebih direct trade, misalnya traceable, apakah itu dia sustainable, yang top end of the spectrum lah gitu. Nah dia karena dia di tengah, dia menjembatani orang-orang yang tadinya nggak peduli dengan kopi atau nggak peduli kopinya apa, mempunyai apresiasi lebih tinggi terhadap kopinya sendiri. Getting people to drink lah gitu. Yang tadinya mungkin dari 2 kilo setahun jadi mungkin belum 12 kilo setahun tapi jadi 9 misalnya gitu. Karena lebih terjangkau lah harganya, lebih secara profil rasa misalnya lebih nyambung dengan lidah Indonesia, manis, apa dingin gitu kan. Mudah, ada delivery gitu. Jadi kalau ngelihat perspektif itu baik. Dan banyak brand-brand ini nggak cuma di Indonesia, di Cina, di luar negeri yang mempekerjakan World Barista Champion, apa National Barista Champion karena ada credibility gitu kan. Terus kita bikin special line misalnya gitu. Di semua coffee chain ini adalah gitu kan. Ya. Lalu buat kami gitu ya, pelaku industrinya dan World Barista Championnya, goalnya adalah ya udah kita akhirnya bisa punya platform di mana kita bisa mengedukasi masyarakat luas terhadap kopi yang lebih bisa diapresiasi itu seperti apa sih gitu. Ya kopinya nggak harus sama yang orang minum, nggak harus sama yang saya minum, tapi at least apresiasinya orang tahu gitu ya. Jadi from that sense bagus gitu. Kayak kita dikasih mikrofon lebih banyak lah gitu. Tapi on the flip side, kadang-kadang orang nggak sadar kenapa kopi mereka bisa murah gitu kan. Jadi ya banyak cara. Mainly karena VC back gitu kan. Jadi bagi bakar duit lah gitu. Iya, mereka punya fuel banyak untuk kan kalau startup kan phase-nya banyak gitu kan, ada Sarah phase, habis itu ada seeding, habis itu ada series A, series B. Nah, tergantung dia di series mana, dia kan phase-nya bisa lagi burn, apa bisa generating revenue aja, nggak perlu profitability, yang penting GMV gede gitu kan. Habis itu ya ngurusin profitability-nya setelah tahun ke-7 misalnya gitu. Jadi di awal nih dia bisa harganya bisa lebih murah, atau ada bahkan beberapa di merek yang disebut itu misalnya dibantu sama pemerintah negaranya untuk subsidize misalnya gitu. Tiap cup dibantu deh sama pemerintah berapa dolar gitu, berapa cents gitu. Karena tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membangun brandnya gitu kan. Nah, jadi ngerusak harga kopi secara retail market sih, my personal opinion ya namanya kompetisi ya, lu antara kompetisi harga apa kompetisi kualitas gitu kan. Jadi ya nggak bisa nanggung aja gitu sekarang kan, antara jualannya yang mahal banget dan sangat specialty atau ya udah murah-murah bottom of the pyramid gitu kan, antara bottom of the pyramid atau top of the pyramid. Dari segi itu sih ya oke-oke aja, tapi efeknya lumayan ada ke supply chain. Dari hulu nih demand naik terus, sedangkan productivity turun karena climate change lah, karena mungkin nggak ada dari segi cultivation misalnya, mungkin nggak siap untuk tiba-tiba ada lonjakan yang kan kalau kopi panen setahun sekali ya. Sedangkan lonjakan ini kan dari 5 tahun ke belakang tuh kayak loncat gitu. Jadi harga kopi naik. Ya ada pihak yang beruntung karena itu, salah satunya biasanya antara mungkin petani banget enggak, tapi yang agak di middle lumayan gitu ya. Tapi at least petani Indonesia menurut saya itu bayarannya dibanding petani-petani negara, apalagi negara-negara Afrika, bayarannya udah lebih tinggi sih gitu kan. Nah ini salah satunya terbantu karena coffee chain di Indonesia ini yang mendorong demand gitu. Jadi plus minus ya. Plus minus, iya gitu. Kadang-kadang lagi banyakan plusnya, kadang-kadang lagi banyakan minusnya gitu. Menarik. Industri kopi 2-3 tahun lagi ke depan menurut Bro Miki gimana? Di Indonesia akan kemana? Atau masih di sini ada aja? pocket-pocketnya sih. Jadi apalagi setelah COVID ya. Kayak dulu tuh orang sebelum COVID kan consuming behaviornya misalnya ke kantor, mereka ke coffee shop untuk meeting atau beli kopi pagi-pagi gitu ya. Mungkin kopi pertama kalau di Indonesia buatnya di rumah.
apa di warung gitu, habis itu pas udah nyampe ke Jakarta misalnya dari Tangerang atau dari Cikarang gitu kan sebenarnya ke Jakarta nih gitu kan ya, di pagi yang versi rumahan apa versi warung, begitu nyampe Jakarta meeting versi coffee shop yang lumayan mewah gitu ya, habis itu sore malam balik lagi ke rumah. Setelah COVID jadi kepecah gitu, yang tadinya mereka harus di kafe pas lagi COVID jadi delivery gitu kan. Makanya Coffee Chain growth-nya kebantu karena mereka udah siap aja networknya untuk delivery gitu kan. Tapi juga banyak orang-orang yang akhirnya nyeduh kopi sendiri di rumah gitu. Yang biasanya secara apresiasi udah lumayan tinggi, mereka daripada kopinya delivered kan ya kualitasnya sama bikin langsung diminum langsung beda dong gitu kan. Nah mereka bikin sendiri gitu. Terus setelah kebuka lagi dunianya, orang-orang yang ini tuh mereka begitu balik ke kafe lagi udah beda nih pandangannya terhadap kopi itu sendiri karena udah ngerti gitu kan, mereka buat sendiri. Apa sih bedanya biji kopi A dengan biji kopi B, hand grinder A dengan hand grinder B, mesin A mesin B, mereka udah biasa. Akhirnya menciptakan peluang kayak ini yang super specialty kayak misalnya Omakase gitu ya, Omakase style atau slow bar yang cuma jualan manual brew aja. Tapi juga udah kebentuk si delivery cafe yang emang kerjaannya cuma delivery doang, nggak ada sit down. Jadi di setiap segmen market nih ada yang top of the pyramid, experience based coffee. Habis itu ada yang di tengah-tengah si delivery. Yang bawah ada yang sekarang Starbucks kelilingnya gitu ya. Kalau bilang Starling itu kan ada yang versi Starling bener pakai sepeda, ada yang sepeda listrik gitu ya. Udah banyak gerobak listrik coffee. Habis itu tetap ada coffee specialty yang chainnya udah lumayan banyak gitu. Jadi tiap segmen ada. Nah kalau 2-3 tahun ke depan sih jujur menurut aku belum berubah banget, karena yang coffee chain akan tambah membesar karena sekarang growth-nya mungkin di Pulau Jawa atau di Sumatera, tapi kan masih banyak daerah-daerah lain ya. Jadi dia akan melebar aja di kota-kota yang tier 1-nya udah, ntar tinggal tier 2, tier 3 gitu ya. Mereka melebar ke situ. Jadi kalau 2-3 tahun ke depan kayaknya masih akan mirip. Mungkin berubahnya hampir 10 tahun lagi menurut saya, karena harga kopinya naik terus karena supply issue gitu ya, dan climate change. Nah ntar kita ngeliat nih masih kekejar nggak dengan harga yang sedemikian, dengan experience yang kayak gitu, ntar akhirnya kemana gitu, karena challenge dari supply. Menarik, ini sebenarnya peluang bisnis nih, karena kalau denger langsung dari Bro Miki artinya at least 10 tahun ke depan, maka kalau kita mau di bisnis hulunya ini akan jadi seksi. Wah, dengan segala tantangannya ya, tapi bisnis hulunya punya potensi growth yang luar biasa. Ya ibarat kata nggak selalu kita akan ngomongin kelapa sawit mulu lah. Ya kan dikit-dikit kalau di tanah kosong kelapa sawit. Kopi ini salah satu yang bisa diseriusin. Dan kalau lebih banyak pebisnis di hulunya, lebih banyak yang nanam kopi yang proper dan segala macam, ya bisnisnya pasti juga jadi akan lebih maju. Ya, yes, jawabannya yes but gitu ya, karena kopi kan lama. Kalau mau bikinnya benar gitu, dan misalnya ada orang mau mulainya dari cultivation gitu ya. Kopi itu dari nggak ada apa-apa tanahnya sampai bisa dipanen itu minimal 3 tahun, karena kopinya pun baru bisa berbuah panen pertama itu tahun ketiga biasanya. Tapi panen pertama biasanya kualitasnya kurang dan volumenya kurang. Jadi baru biasanya lumayan kekejar itu tahun kelima gitu kan. Panjang ya? Iya lumayan lama nih. Terus oh iya, satu siklusnya 5 tahun. Iya 5 tahun. Abis itu biasanya produktif si kopi itu sekitar 20 tahun lah. Nah jadi 5 tahun udah jalan, tetap harus cultivate yang baru gitu kan, generation yang berikutnya untuk supaya begitu dia produktivitasnya turun, udah kebantu dengan yang lain yang udah jalan lagi. Jadi it's a long term game lah kalau di segi hulu ya. Kalau di segi hulu long term game sama volume game gitu. Kalau di segi retail secara cafe, untuk kemungkinan dia secara break even lebih cepat. Biasanya kalau cafe kan setahun kadang-kadang udah ada gitu ya. Mainly 2 tahun lah gitu. Ya cuman kemungkinan failure-nya juga lebih cepat karena ya siklusnya lebih cepat aja sih gitu. Menurut Bro Miki, kalau kita ngomongin industri kopi, apakah memang gimana pun revenue streamnya ya hanya dari penjualan biji kopinya? Karena pas tadi ngobrol sama Bro Irfan, dia ada ngomongin tentang
sampah kulit Ya. kopi bisa jadi apa merchandise. Ada yang dia bikin coffee tourism. Tapi apakah memang kalau di luar, di negara luar itu juga memang berjalan atau enggak lah 99% tetap dari jual kopinya dan itu diekspor keluar atau kayak gimana sih sebenarnya? Proper coffee industry itu harusnya kayak gimana di sebuah negara yang kuat? Kalau kita ya karena yang kayak tadi unik, produsen dan konsumen at the same time, banyak yang bisa dijual gitu ya. Misalnya dari hulu gitu. Saya kita proses kopi apa, coffee farm. Ya main produknya akan selalu sih kopi yang diekspor gitu ya. Tapi kopi yang diekspor ini kan grade 1 istilahnya gitu. Oke. Tapi banyak turunannya nih. Kalau di kopi ada grade 2, grade 3 kadang-kadang ada yang dipisahin, tapi biasanya dari grade 2 ke grade 4, habis itu ada yang asalannya lah. Asalan itu yang benar sisa sortiran. Nah, tiap grade ini ada pangsanya masing-masing gitu. Grade 1 ekspor, grade 2 biasanya domestik, atau domestik ada juga yang grade 1. Habis itu yang grade 4 ini biasanya jadi kopi-kopi instan, atau biasanya instan tuh yang paling bawah gitu kan, tergantung instan yang agak premium apa yang apalah gitu. Jadi tiap market ada. Lalu si ampasnya karena banyak tekanan atau potensi bisnis yang berkelanjutan, sustainable business practices, banyak orang-orang yang mengolah ini jadi material lain gitu. Jadi biasanya di Jawa Barat sih orang-orang Bandung lumayan kreatif gitu ya. Di fermentasi lah, jadiin kulit. Jadi kulit kopi yang biasanya jadi kompos doang, tapi kalau kompos secara Ekonominya rendah ya. iya kan ya jadi kompos gitu kan, antara cuman buat jadi pupuk aja, atau bahkan kalau mereka peduli dengan carbon footprint, kalau compostingnya caranya salah justru malah produce lebih banyak karbon dibanding kalau mereka nggak composting gitu ya, karena jadi metan apa jadi amonia gitu kan. Nah, instead of jadi kompos dijadiin kulit, jadi kayak kulit gini tapi dari kopi gitu ya. Terus atau bisa dijadiin teh kaskara namanya yang dikeringin, lalu bisa dijadiin kursi. Jadi yang kulit ari nih, kulit ari yang kayak kalau kacang kan tuh ada kayak kulitnya gitu. Itu di compact, dijadiin bisa jadi furniture, Kayak lalu serbuk kayu gitu iya, jadinya jadi ya. kayak serbuk kayu, atau bekas kopi yang diseduh itu bisa di compact jadiin bata. Jadi Iya juga ya. iya banyak apa ya yang tadinya kebuang itu ada value-nya yang bisa di upcycle gitu kan. Jadi dari segi itunya udah ada extra revenue stream, ekspor tetap ada, lalu bahan-bahan penunjang ekspor gitu ya, kayak kita di Catur kita bikin kan kalau diekspor kopi masukin ke karung, terus kalau yang kualitinya lebih tinggi dalamnya ada hermetic seal. Jadi hermetic seal tuh plastik kedap udara, moisture dan air lah gitu supaya kualitasnya nggak berubah gitu kan. Nah, kita bikin yang oxo biodegradable, jadi dia bisa biodegrade gitu kan. Nah, Buat ini dari apa tuh kalau kayak gitu mas? sebenarnya bahan plastiknya apa namanya? Plastik Tapi yang plastik juga sebenarnya, biodegradable, tapi cuman dia ada liningnya namanya oxium. Oxium ini dia bantu untuk pertama degrade, habis itu jadi biodegradable. Jadi kadang-kadang ada yang degradable aja tapi ya udah jadi microplastik gitu kan. ya Bisa juga yang setelah degrade habis itu biodegradable. Jadi bisa balik ke tanah lah gitu. Nah, ini kita bikin sendiri. At the moment sih kita pakai sendiri, tapi kalau kita mau jual pun sebenarnya bisa gitu. menarik. Iya, jadi banyak yang untuk penunjang-penunjangnya ini yang akhirnya bisa di potensi untuk revenue Menarik. stream lah gitu. Aku penasaran dengan essence kopi. Essence dulu baru nanti mau ngomongin kopi saset. Essence kopi sekarang kerasanya essence kopi tuh lebih terbatas. Maksudnya ya essence kopi paling fitur cuman pilihannya A, B, C. Tapi kalau ini terus berkembang, mungkin essence kopi tuh bisa benar-benar ini essence-nya robusta ini. Kayak essence-nya fine robusta. Yang ini essence-nya wah itu bisa sangat detail gitu kan, namanya essence kimia dia bisa aja bikin. Apakah satu hari sangat mungkin orang bisa pilih ratusan varian kopi tapi semuanya essence? Bisa aja sih, tapi se-commercially viable apa belum tahu ya. Karena kalau orang selama ini mungkin demand-nya adalah gue pengen rasanya kayak kopi. Yang kepikiran kan adalah kayak kopi ya berarti pahit, mungkin ada sedikit wangi-wanginya asam, gitu ya. ada wangi kopi gitu ya. Cuman dengan makin teredukasinya market dan makin terbatasnya supply, ya mungkin dia bisa aja kayak oh ini kopi yang lebih asam misalnya. Mirip dengan kopi Kolombia. Iya. Atau kopi yang lebih floral mirip dengan kopi Panama apa Ethiopia, atau kopi yang secara rasa
atau bodinya lebih tebal mirip dengan kopi Indonesia gitu. Ya. Bisa-bisa aja sih gitu. Dan mungkin ada, cuman sekarang itu masih terpisah aja essence kopi, abis itu dimasukin dengan I don't know, maltodextrin atau apa untuk jadi rasanya lebih tebal misalnya gitu. Maksudku adalah kalau itu terjadi dan makin masif, maka satu hari industri kopi di hulu bakalan pelan-pelan malah hilang, bukannya jadi good business, tapi hilang karena sekarang orang ya udah nggak bisa bedain juga susu sama susu kental manis aja orang udah bingung. Susu kental manis itu bukan susu bahkan, tapi orang pikir itu susu lah udah. Tapi honestly dengan challenges, climate challenge, supply challenge, pastinya akan mengecil kan, dia akan shrink gitu kan, yang area-area yang bisa nanam kopi itu akan mengecil gitu kan. Nah pasti akhirnya akan kepecah kayak gitu, orang yang mau kopi beneran, biji kopi, mau nggak mau akan mengeluarkan uang lebih banyak, dan mengeluarkan uang lebih banyak biasanya harus dibarengin dengan experience, karena kalau nggak laku. Tapi kalau orang yang butuh hanya sekedar kafein dengan rasa kopi, ya akhirnya pasti akan ke essence gitu kan. Jadi ya bisnisnya akan berubah dengan sendirinya, beradaptasi dengan sendirinya sesuai dengan keadaannya aja sih. Artinya dengan pendapat Bro Miki ini, artinya yang kelas menengah yang diincar sama bisnis kopi itu bakalan resiko besar karena dia akan hilang. Artinya antara dia benar-benar mau keluarin atau dia nggak mau keluarin sama sekali yang terlalu proper. Nah yang kelas menengah ini beresiko banget. Ya. Tapi ya hampir semua bisnis kayak gitu gak sih? Jarang, maksudnya ya, karena kalau menengah ini kan akhirnya orang antara downgrade atau upgrade gitu kan, akan selalu terancam duluan gitu dibanding yang paling bawah atau yang paling atas gitu. Menarik. Yang kedua, kopi saset. Aku pernah ngobrol sama beberapa pebisnis kopi saset yang akhirnya dia nggak bisnis lagi, ya karena memang dia nggak terlalu berhasil di situ. Tapi ya dia ngomong, to be honest, sebenarnya kopinya tuh dikit banget sih. Kalau nggak salah dia bilang itu penggantinya pakai jagung atau apalah gitu-gitu supaya ini aja gitu, supaya banyak. Artinya sebenarnya kopi saset tuh sebenarnya ya bukan proper coffee gitu ya. Tapi kan orang Indonesia rata-rata minumnya kopi saset aja kan. Sebenarnya tergantung saset ya. Sekarang banyak kopi saset beneran gitu ya. Merek apa gitu iya, ya. tapi ya gitu jadi mahal kan. Karena orang kalau kopi saset yang beneran secara, maksudnya beneran itu artinya 100% biji kopi aja gitu yang di brew dulu, habis itu kan kalau saset dia harus antara di freeze dry apa di spray dry gitu kan. Ya harganya lebih mahal. Satu saset bisa 20-30 ribu kali itu ya. Ya hampir sama kayak beli kopi langsung beneran lah gitu. Cuman ada marketnya sendiri. Itu biasanya orang-orang yang udah minum kopi specialty tapi lagi travel, nggak punya alat, nggak punya akses ke kafe gitu. Misalnya dia lagi liburan kemana lah gitu. Ya akhirnya dia beli gitu. Tapi kalau yang kopi saset secara umum yang lebih murah, ya tergantung level. Kalau yang murah banget, ya antara pakai coffee essence, lalu coffee yang secara grade akan lebih rendah gitu ya, untuk sekedar biasanya memenuhi ini kebutuhan health department di negara masing-masing gitu ya. Kayak misalnya kalau di negara apa, kalau mau bilang ini kopi harus ada at least 10% kopi misalnya gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang harus sebagai customer ya harus pinter-pinter juga. Nah, cuman memang kalau yang biasanya market minumnya kopi saset, mereka ya butuh kafein aja sebenarnya gitu kan. Apakah mereka peduli kalau itu nggak 100% kopi? Mungkin iya, mungkin enggak gitu ya. Cuman itu adalah apa ya, step awal orang minum kopi sih sebenarnya gitu. Hampir semua orang mulai minum kopinya ya di situ, kecuali dia punya kebun kopi atau orang tuanya suka banget sama kopi gitu ya. Jadi dia dari kecil udah ngebrew gitu. Udah terbiasa minum kopi. Tapi kok ya kebanyakan orang apalagi di Indonesia pasti mulainya di saset gitu. Jadi ada perannya lah gitu di industri. Menarik. Jadi aku lihat dari sudut pandangku ngobrol sama Bro Miki, artinya kalau industri kopi mau maju, untuk konteks Indonesia seharusnya ekonomi Indonesia yang harus maju. Karena kalau ekonominya nggak maju, nggak akan ada signifikansi ke kopi. Dan nggak semua bisnis terimpact langsung sama ekonomi. Tapi kalau kopi rasanya sangat terimpact karena itu kan ngomongin daya beli banget. Iya. Menarik. Kalau di SSG, So Good Coffee Company, yang ditanganin sejauh apa aja sih elemen-elemennya? Jadi kalau So Good itu, jadi waktu kita mulai itu pengen jadi semacam sekolah kopi lah gitu. Training, lalu bantu orang kalau buka kafe nggak tahu mau ngapain ya kontak kita.
kita mulai tuh Januari 2020. Hmm. Obviously karena COVID ya, jadi harus pivot kiri kanan gitu kan. Iya. Akhirnya menemukan market di B2B gitu yang coffee oriented, misalnya mesin kopi, apa sirup, apa susu yang penunjang kopi ini untuk reaching B2B customer mereka juga. Jadi biasanya akhirnya kalau mesin kopi gitu ya, kita bantuin, kalau barista tuh pengen punya mesin kopi kayak apa sih? Jadi agak lebih teknikal. Misalnya yang ini katup uapnya dikecilin, digedein, pressure-nya tinggiin, turunin gitu ya. Itu secara kerjaan di mesin kopi. Kalau sirup, apa susu, itu biasanya kita bantu develop rasanya atau resep yang bisa dipakai di misalnya susu A pengen jualan ke coffee chain yang punya 500 toko, kita bantu nih kira-kira resep yang bisa di scale di 500 toko tuh kayak apa sih? Menarik. Ya ada beberapa brand yang punya R&D-nya sendiri, ada beberapa brand yang startup yang semuanya di outsource, mereka nggak punya R&D department, ya udah berharap dari si company susu ini dari suppliernya untuk ngasih resep. Nah itu kita akhirnya masuk di menarik. situ. Jadi tuh kalau ada bisnis F&B yang masuk ke situ itu bisa pakai jasa SSG buat konsultasi. Nah, setelah mungkin tahun 2022, 2023 setelah udah mulai agak normal lagi industri kopinya, sekarang udah ada beberapa kafe yang mau buka kafe, bikinin dong resep 5 gitu. Atau trainingin dong barista kita ada 5 nih. Training ya itu udah agak lebih traditional business lah. Kalau yang B2B antara consulting tadi agak jarang sebenarnya di industri kopi awalnya. I see. Lebih banyak training barista. Iya. Menarik. Pernah dapat tawaran training barista luar negeri? Ya biasanya di Middle Eastern countries, tapi akhirnya agak sulit juga dan maksudnya untuk saya pribadi agak susah karena banyak yang dikerjain kan. Jadi begitu milih-milih kayak ya bukan prioritas ya, tapi lumayan kok ada beberapa. Atau biasa demand-nya adalah training barista-barista Indonesia yang akan diberangkatkan ke negara-negara Middle East. Oh itu terjadi ya? Kan banyak kan di negara Middle East kan, misalnya di UAE, di Qatar, di mana gitu, kan banyak tenaga kerja Indonesia ya. Headhuntingnya di Indonesia nih, mereka senang orang Indonesia karena biasanya lebih murah, bahasa Inggris lumayan, kerja keras, kalau disuruh lembur nggak apa-apa gitu ya. Orang Indonesia terkenal lah secara hospitality gitu dibandingkan negara-negara lain yang lebih mahal. Nah jadi di mana lah trainingnya di sini supaya waktu mereka nyampe di sana udah tinggal kerja aja gitu. Memang Indonesia ini penuh dengan hal berkualitas yang murah ya. SDM berkualitas murah pun sebenarnya dari Indonesia banyak sekali nih. Oh menarik. Tadi yang aku tertarik adalah susu yang di-develop khusus untuk 500 chain coffee shop gitu ya. Aku nggak terlalu paham. Apakah memang susunya itu nggak bisa cuma pakai susu yang ada dia sekarang gitu? Biasanya agak beda karena misalnya nih coffee chain ini biasanya untuk menu A gitu ya, dia harus pakai susu, pakai creamer, pakai gula, baru kopi gitu ya. Nah kalau dengan scale yang tinggi, susah juga repot masuk ini ya. Banyak dong, makin banyak SKU yang mesti dipesen, habis itu banyak waste, banyak inventory. Nah kita kadang-kadang bantu dari segi R&D produknya supaya mereka cuma naruh satu produk aja gitu. Apakah itu ditambahin fatnya, apakah itu tambahin proteinnya. Tapi itu custom, maksudnya custom hanya gitu. Untuk si klien itu? Ya tergantung scale-nya, makanya kalau dia cuma punya satu toko mah males gitu kan. Si manufacturer-nya gitu. Nah kita biasanya di-involve dari segi se-applicable apa sih gitu di kehidupan sehari-hari, apakah bisa di steam, apakah kalau dicampur es batu, dicampur kopi 100% Arabica misalnya, pecah nggak? Campur kopi 100% Robusta, oke nggak gitu. Kan kalau yang technical know-how gitu yang lebih tahu barista lah yang sering ngulik gitu kan. Kita masuknya di situ. Menarik. Dan bahkan aku baru tahu bahwa air minum itu ada air minum khusus buat kopi gitu ya. Ya beberapa brand lah gitu ya. Tapi khusus buat kopi gitu ya. Apa yang beda? Air minum kan kalau kita orang awam nih, ya udah minum aja air minum. Apa sih rasanya, orang kagak ada rasanya.
apa segitunya sih sama kopi gitu? Iya, sebenarnya ada rasanya, cuman orang mungkin nggak sensitif aja untuk lidahnya gitu ya. Oke. Karena kan air itu ada komposisi mineralnya gitu kan. Ya. Mineral yang biasanya ada di kopi sih magnesium, kalsium. Lalu antara potasium, sodium atau bikarbonat ini yang istilahnya buffer lah gitu. Nah, di kopi ini kan ada cita rasa yang bisa diekstraksi gitu ya, istilahnya soluble lah, bisa dilarutkan. Cita rasa ini akan mudah dilarutkan kalau ada mineral yang melarutkannya gitu. Nah, tergantung mineralnya apa yang dilarutkan beda-beda nih gitu. Kayak misalnya kalau magnesium kopinya jadi lebih manis, lebih fruity, biasanya kalsium kopinya jadi lebih acidic, lebih bright gitu. Lalu tapi kalau nggak ada buffer yang tadi sodium atau potasium atau bicarbs, itu ntar rasanya jadi misalnya terlalu pahit apa terlalu asam gitu. Nah, dan tergantung kita bikinnya espresso atau manual brew, si buffernya itu butuh kebutuhan lebih banyak atau lebih sedikit. Gile. Ya tapi itu geeky banget lah, kalau most people nggak bakal peduli banget untuk Tapi ya itu. itulah kenapa jadi nomor 1 di dunia karena bahkan sampai air itu tuh mempengaruhi segitunya, artinya bikin kopi tertentu. Jadi maksudnya nggak ada air yang paling mutakhir bikin kopi. Kalau bikin kopi tertentu ada yang butuh mineral ini, ada kopi yang nggak perlu mineral sama sekali, ada ya disesuaikan gitu ya. Iya. Wow, gila sedetail itu. Iya. Nice. Bro Miki, ini kamera bro. Ya. Mungkin aku butuh di sesi terakhir adalah takeaways point dari Bro Miki untuk pebisnis kopi. Nah, untuk pebisnis kopi, Bro Miki kan nanganin konsultasi dan lain sebagainya. Ada gak pesan khusus untuk para pebisnis kopi Indonesia sekarang? Silakan. Yang pertama sih lebih ke kopi itu unik karena secara bisnis ya bisa menghasilin uang gitu ya. Tapi banyak romantismenya juga gitu. Apalagi kalau dari segi hilir biasanya orang pengen punya mimpinya punya kafe gitu. Capek gue kerja di finance, pengen buka kafe aja supaya weekendnya off. Nggak mungkin, justru weekend malah kerja gitu kan. Atau kalau pengen retire, pengen jadi petani misalnya gitu. Ada tuh yang suka kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau bisnis kopi harus di balance expectation, apakah ini romantisme yang kita mau dan romantisme ini akan bikin business sense apa enggak, akan profitable apa enggak. Tapi sebaliknya juga kadang-kadang orang ngelihat, kopi lagi rame nih, gue bikin cafe aja gitu kan, cuman mikirin profit doang, biasanya justru akhirnya nggak profitable karena lupa bahwa coffee business ini yang orang-orang yang minumnya dan orang-orang yang kerja dalamnya sangat passionate gitu kan. Jadi kalau cuma mikirin uang doang, nggak mikirin passionnya, nggak mikirin romantisme juga jarang berhasil karena lupa yang dijual bukan produk kopinya tapi kopi itu merepresentasikan apa sih gitu. Jadi harus bisa membalance antara kedua ini, yang makanya saya suka di industri kopi karena passionate iya tapi bisa ngidupin diri sendiri juga gitu. Ih, asik ya coffee planner ini ya. Iya juga ya. Passionate tapi di sisi yang sama bisa hasilin. Iya, mungkin kalau udah ngobrol sama beberapa coffee planner gitu ya. Kita semua ya passionate tentang kopi gitu. Bener kan. banget. Kayak awalnya selalu suka kopi dulu baru dijadiin bisnis, bukannya bisnis dulu baru suka kopi gitu. Iya benar. Iya, dan gak semua bisnis, bahkan sedikit bisnis yang dimulai tuh harus dari passion kan. Rata-rata bisnis ya duitnya, bisnis modelnya apa dan segala macam. Tapi memang kalau ketemu coffee planner emang hampir selalu begitu. Ngomongin kopi tuh kayaknya udah sampai ini banget gitu ya. Iya. Ih, menarik. Thank you Bro Miki untuk waktunya. Kita sangat apresiasi. Thank you folks. Bye.